Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yudha'iful ajra liman yasha'u min ibadihi. Wallahu ladzu fadlin 'alal 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dengan firman-Nya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ibadallah, saya ingin mengajak kita semua untuk memfokuskan fikiran kita dan perhatian kita kepada kalimat yarju. Faman kana yarju, maka siapa saja yang berharap. Tentu ar-raja, harapan adalah min af'alil qulub, merupakan di antara perbuatan qalbu, perbuatan hati, bukan perbuatan jawarih, anggota tubuh. Nah, di dalam kalimat itulah terkandung niat di dalam amal yang akan kita bicarakan secara ringkas pada kesempatan ini. Ibadallah, kalau kita berbicara tentang niat, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa niat dalam amal itu mutlak adanya. Walaupun sebagian dari mereka menyatakan keberadaan niat merupakan syarat dari amal, dan yang lain mengatakan merupakan rukun dari amal. Tapi yang jelas bahwa keberadaan niat dalam amalan bergantung dengannya sah dan tidak sahnya amal. Karena para ulama usul fiqih ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan sah adalah ma istaufa arkanuhu wa syurutuh, yang terpenuhi rukun dan syarat dan tidak ada terjadi cacat pada salah satu keduanya dan tidak pula ada yang menghalanginya. Berarti menempatkan niat pada syarat atau pada rukun jelas dampaknya sama, yaitu sama-sama menentukan sah dan batalnya suatu amalan. Apa yang menjadi landasan ulama untuk meletakkan niat sebagai syarat atau rukun dari amalan? Para ulama merujuk kepada hadis yang masyhur, hadis yang sangat populer, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Abu Daud rahimahullah, dan para ulama hadis lainnya, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Itu yang menjadi dasar, kalimat yang menjadi gantungan dari hujjah ulama menetapkan bahwa sah dan tidak sahnya amal
berkait dengan niat itu adalah kalimat innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, itu mungkin sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita kaum muslimin. Namun saya mengajak kita untuk merenungkan penggalan kedua dari hadis tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya yang akan diperoleh atau yang dimiliki oleh seseorang manawa, apa yang telah dia niatkan. Nah, dari sinilah kita akan membicarakan tentang niat dan dampaknya terhadap imbalan amalan. Saya teringat dengan ungkapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau mengatakan at-ta'at, ketaatan murtabitatun bin niyati fi asli sihhatiha wa fi tada'ufi fadliha. Sesungguhnya amalan murtabitah bersangkut atau terikat dengan apa? Bin niyat, dengan niat-niat. Dalam hal apa? Fi asli sihhatiha, pada asal kesahihan amal. Sah dan tidak sahnya amal. Dan berikutnya adalah fi tada'ufi fadliha, dan di dalam berlipat gandanya keutamaan yang diperoleh oleh orang yang melakukan. Satu kalimat yang perlu kita cari landasan dan alasan syar'inya. Apakah itu benar? Selama ini banyak orang mengatakan bahwa ayo beramal dengan niat satu-satunya karena Allah. Nah, sekarang kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau adalah usuli, seorang ahli usul, dengan kitab beliau Al-Mustasfa yang terkenal di dalam usul fikih aliran mutakallimin. Begitu juga beliau adalah seorang faqih dalam madhab Syafi'i, murid dari Al-Imam Al-Haramain dengan kitab beliau Al-Wajiz Al-Basir. Nah, tentu beliau mengatakan hal itu ada alasan sehingga beliau tuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Kalau kita telusuri apa yang beliau ungkapkan dan kita coba mencari alasan syar'i di dalam nusus, di dalam dalil-dalil nas, kita akan bertemu bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzah," kata Jabir bin Abdullah, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Faqal, Nabi bersabda, "Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habisahumul marad." Sesungguhnya di kota Madinah, kata Nabi, la rijalan, orang-orang ada yang berserikat dengan kamu, baik langkah-langkah yang kamu langkahkan maupun lembah yang kalian terjuni. Orang-orang itu berserikat mendapatkan pahala bersama kalian, walaupun mereka tidak pergi, tidak ikut di dalam pasukan ini. Kenapa? Mereka habas, yaitu ditahan oleh al-marad, oleh sakit mereka.
Di dalam riwayat lain, syarakukum fil ajr. Tegas Nabi mengatakan mereka berserikat dengan kamu mendapatkan pahala. Tentu bisa kita fahami dengan sederhana bahwa orang-orang yang di Madinah itu tidak ikut di dalam pasukan Nabi. Tetapi hati mereka bersama Rasul dalam pertempuran itu, dalam peperangan itu. Mereka tertahan di Madinah, habasahumul maradu, karena sakit mereka. Mereka tidak bisa melakukan amal yang di dalam hati mereka, mereka sangat menginginkannya. Di sini bisa kita fahami bahwa keinginan dan niat yang baik ternyata menuai imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha." Apabila hambaku berkeinginan melakukan suatu perbuatan jahat, fala taktubuha alaih. Jangan kalian tuliskan itu sebagai suatu dosa yang dipikul. Hatta ya'malaha, sampai hamba itu melakukannya. Namun, bagaimana dengan amalan kebaikan? Kalau amalan kejahatan, arada abdi, apabila hambaku telah berkeinginan untuk melakukan amalan yang buruk, ya'mala sayyi'ah, fala taktubuha alaih, jangan tuliskan menjadi dosanya, beban yang dia pikulnya, hatta ya'malaha, sampai dia melakukan amalan itu. Fa in amilaha, apabila dia lakukan amalan tersebut, baru faktubuha bimithliha, tulislah kejahatan itu semisal kejahatan itu beban yang dipikulnya berupa dosa. Namun wa in tarakaha, jika dia tinggalkan, tidak jadi dia lanjutkan keinginannya itu, min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, min ajli, karena aku, maka faktubuha lahu hasanah, tuliskan untuk dia satu kebaikan. Tuliskan untuk dia satu kebaikan. Masya Allah. Orang berkeinginan berbuat buruk, Allah Subhanahu wa taala belum membolehkan malaikat untuk mencatat itu sebagai suatu keburukan yang berakibat dosa yang dipikul, sampai orang itu melakukannya. Jika dilakukannya niatnya itu, dia mendapatkan satu keburukan semisal dari amalan buruk yang dia lakukan. Namun kalau dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, malah dia mendapatkan satu kebaikan. Nah, sebaliknya, wa idza arada an ya'mala hasanatan, namun kalau seorang hamba itu, apabila hambaku an ya'mala, berkeinginan untuk melakukan, arada an ya'mala hasanatan, berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, dia tidak sempat melakukannya, ada halangan dia untuk tidak bisa melaksanakannya. Akhirnya apa keputusan Allah? Faktubuha lahu hasanah, tuliskan untuknya satu kebaikan. Fa in amilaha, namun jika dia melakukan perbuatan yang baik itu, faktubuha lahu bi'ashri amthaliha ila 700. Tuliskan imbalannya 10 kali lipat dari perbuatan baiknya sampai 700, sampai 700. Nah, di dalam dua hadis ini jelas bahwa keinginan yang ada di dalam hati, harapan untuk berbuat kebaikan, tidaklah sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
itu merupakan kebaikan yang berhak mendapatkan hasanah, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemungkinan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjadikan ayat-ayat dan hadis yang kita bacakan semenjak awal tadi sebagai landasan untuk mengatakan bahwa al-a'mal, amalan-amalan murtabitatun bin niyat, berkait atau terikat dengan niat fi asli sihhatiha, pada asal kesahihannya, sah dan tidak sahnya, wa fi tada'ufi fadliha, dan pada lipat ganda keutamaan pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal. Nah, bila demikian, apakah boleh kita di dalam berpuasa menggandakan niat? Apakah boleh kita menambah niat? Para ulama mengatakan, nah, boleh. Dengan catatan niat-niat yang mengikuti niat utama beribadah karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatalkan niat utama yang berisikan keikhlasan karena Allah. Apa maksudnya? Apabila seseorang berpuasa, tentu niat utamanya adalah dia melakukan puasa lillah, karena Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ubudiyah, sebagai penghambaan dirinya, bentuk ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Karena amalan yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah berlepas diri dari amalan itu. Dan seseorang tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada niat yang mengiringi, tidak bertentangan dengan niat keikhlasan itu, semisalnya seseorang berpuasa karena Allah, namun dengan puasanya dia berharap bisa terlindung dari neraka, dia berharap bisa masuk ke surga dari pintu Rayyan, dan dia berharap dengan puasanya itu segala doanya, munajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpuasa, dia ingin mendapatkan kekuatan benteng dari dalam dirinya untuk melindungi dirinya dari segala kemaksiatan dan untuk meredakan gejolak syahwat. Semua niat-niat itu ada di dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak bertentangan dengan niat keikhlasan. Kalau niat-niat yang mengikuti adalah seperti yang saya sebutkan sebentar ini, maka orang itu telah melipat gandakan imbalan dari amal yang dia lakukan. Satu amalan dia menuai sekian banyak buah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berniat berpuasa karena Allah, kemudian dia iringi untuk mendapatkan pujian si fulan, atau karena urusan duniawi semata yang bertentangan dengan keikhlasan, agar dia disanjung, agar dia mendapatkan reward duniawi dari orang yang dia harapkan memberikan imbalan materi kepadanya. Kalau itu yang mengiringi niat keikhlasan tadi, niat lillah tadi, jelas niat lillah menjadi rusak, bahkan bisa tiada sama sekali. Karena di dalamnya terkandung niat yang bertentangan dengan keikhlasan. Tapi kalau niat yang mengiringi itu adalah niat yang sesuai dengan keikhlasan kepada Allah, bahkan niat itu telah berisikan harapan dan keinginan untuk mendapatkan janji-janji Allah dan Rasul, maka orang itu telah melipat gandakan amal kebaikannya dengan satu amalan melalui niatnya yang banyak tersebut. Nah, wahai kaum muslimin, patut kita renungkan, kenapa petunjuk Imam Al-Ghazali ini luput dari kita selama ini. Kalau yang sudah membacanya dan telah melakukannya, pujilah Allah.
itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum, alangkah indahnya dalam satu kebaikan amalan ini kita mendapatkan bertumpuk kebaikan di dalamnya melalui niat kita yang banyak, yang saleh, yang mengiringi keikhlasan amal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan kita fahami bersama. Banyak maaf kalau ada kekeliruan. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.